Halo guys, David sini dan kali ini saya pengen bagiin tips soal laptop 5-7 juta. Ada 6,5 jutaan, 6 jutaan, 5 jutaan juga masuk. Kita harus lebih hati-hati di kelas ini, soalnya dia agak rumit ya, complicated. Dia nggak bisa dicap terima nasib kayak kelas 5 juta ke bawah, yang asal laptopnya nggak lemot pun udah happy. Tapi dia juga belum masuk zona nyaman, kayak kelas 8, 9, 10 jutaan ke atas. Kelas 5-7 juta ini penuh kejutan dan penuh potensi. Dia sering bikin jiwa mendang-mending saya terpicu. Sering banget ngeluarin kalimat, "Mending inilah." Soalnya ada laptop yang berasa jebakan banget saking nanggungnya, ada paket yang sebenarnya nggak worth it buat diambil, atau malah kebalikannya, ada laptop yang berasa salah harga. Harusnya dia bisa lebih mahal. Di kelas harga 5-7 juta, jelek bagus ngumpul jadi satu. Sini, saya jelasin maksudnya. Kita ambil contoh jeleknya dulu. Asus VivoBook A1404ZA. Harganya 6,7 juta. Pas pertama kali nyobain nih laptop, saya sih ngangguk aja ya. Speknya masuk akal. Intel Core i3 1215U, RAM 8GB, DDR4, SSD 256GB, layar udah Full HD, desain cakep, mirip kayak VivoBook yang harganya belasan juta. Ada sertifikasi standar militer, keyboardnya udah backlit, ada fingerprint sensor, webcamnya punya shutter fisik, layar bisa ditekuk 180 derajat, dapat Office Home and Student, garansi 2 tahun. Kelihatannya mantep, performa juga keren. Buat main game kayak Genshin di resolusi Full HD setting lowest yang visualnya ini lebih bagus dari versi HP highest, bisa dapat rata-rata 60 fps. Mantap. Kombinasi Intel Core i3 1215U ditambah Intel UHD grafiknya udah pakem. Buat main game e-sport kayak Valorant di resolusi maksimal 1080p, dia bisa dapat rata-rata di 120 fps. Aman kalau dicolok ke monitor yang refresh rate-nya lebih tinggi. Buat game AAA pun masih narik kayak Shadow of the Tomb Raider, setting lowest 720p masih bisa dapat rata-rata di 36 fps. Oke lah. Urusan render cukup 4 menitan aja buat video IG Reels yang footage-nya 4K selama 90 detik. Laptop 7 juta. Fitur lengkap, performanya mantap. Auto beli nggak nih? Enggak. Coba di kolom e-commerce, kata kuncinya kita ubah satu karakter aja. Dari VivoBook 1404ZA jadi VivoBook 1405ZA. Barangnya ada di sini nih. Dia lebih mahal 200.000 dari saudaranya, tapi yang kita dapat jauh lebih bagus, nggak pakai mikir. Anda ingat bagian yang saya puji dari 1404ZA? Si 05 juga punya. Plus, kita dapetin storage 2 kali lipat lebih gede dari 256GB jadi 512GB dengan speed yang mirip. Speaker lebih bagus juga. Rasio layar yang lebih bagus buat laptop dari 16:9 jadi 16:10. Layarnya juga lebih terang dari 250-an nits jadi 300 nits, bedanya berasa. Dan satu lagi, masih soal layar, panelnya juga beda. Dari panel TN yang viewing angle-nya sempit, jadi panel IPS level yang viewing angle-nya lebih bagus. 200 ribuan doang coy. Mending inilah. Kok harganya bisa nggak adil gitu ya? Saya nemu jawabannya di Jagat Review. Mereka pernah bahas laptop bagus ini sekitar 6 bulan lalu. Dan judulnya masih 7-8 jutaan. Berarti harga yang sekarang udah turun, dia kemakan umur. Semua toko yang jualan kompak turunin harga. Bukan lagi ada promo doang. Asik banget nemu laptop turun gunung gini. Jadi, tips utama buat main di pasar 5-7 juta yang rumit, nggak harus pilih laptop yang baru launching ya. Coba cek laptop 8 jutaan, atau malah 9 jutaan yang udah keluar mungkin setengah tahun sampai 1 tahun yang lalu. Siapa tahu harganya udah kepleset. Selama generasi prosesornya masih baru kayak di kasus ini, mereka sama-sama pakai i3 1215U. Teknologinya masih seger, plus kenceng juga buat kelas harganya. Cuma yang harus selalu diingat, tenaga prosesornya baru bisa keluar maksimal kalau dia ditemenin oleh RAM dual channel. Performa gaming Asus tadi yang kita lihat hasil kombinasi Intel i3 1215U plus RAM 16GB dual channel. Kalau cuma single channel, frame rate-nya jadi setengah doang, jauh. Jadi buat gaming atau kerjaan berat kayak video editing, ya wajib dual channel lah. Dan itu jadi masalah tambahan sih buat kelas 5-7 juta. Nggak semuanya dirancang buat kenceng maksimal kayak Asus ini. Ada beberapa laptop yang mentok cuma single channel doang RAM-nya. Contohnya kayak HP 14EP0090TU yang punya satu slot RAM aja. Kok bisa? Karena targetnya buat kerja kantoran plus lebih hemat daya. Makanya dia juga sekalian pakai prosesor Intel i3 generasi 13 yang N305 yang punya 8 efisiensi core.
Bukan i3 1215U ya, yang nyelipin performance core biar lebih kenceng, yang bakal lebih cocok buat gaming atau editing tadi. Jadi ada kelasnya sendiri lah. Harga HP 14 EP0090Ti juga lebih murah. 6 juta lebih dikit, tapi udah dapat layar Full HD, SSD 512GB, dapat Windows 11, sama Microsoft Office Home and Student bawaan. Sesuai target. Kalau mau laptop HP yang bisa dual channel, ada HP 14S DQ5115TU, astaga namanya. Dia pakai Intel Core i3 1215U, jadi jangan salah pilih ya, beda target. Terus ada lagi nih, laptop yang udah pakai sistem RAM dual channel dari sananya, kayak MSI Modern 14C12M. Dia punya RAM 8GB dual channel, gaming kenceng, layar bagus, Genshin bisa dapat 50 FPS. SSD-nya 512GB, lebih murah dari Asus. Tapi laptop ini pun punya masalah sendiri, karena tipe RAM-nya udah ke solder semua. Nggak bisa kita tambahin lagi kalau kedepannya butuh lebih, jadi harus hidup sama 8GB. Kalau pengen lebih plus dual channel juga, contohnya kayak Asus tadi, mereka udah kasih modal RAM yang di solder 8GB plus kasih satu slot kosong. Tapi lagi-lagi ada masalah sendiri. Kita harus beli RAM tambahan buat ngisi slot kosong ini, jadi harus nambah duit lagi biar jadi dual. Tips saya biar nggak sakit-sakit banget nambah sekaping RAM lagi, kita nggak usah ambil bundle dari toko. Ini pas saya cek ke toko Intel Store ID, varian 8GB sama 16GB bisa beda sejuta. Aja gile. Padahal Intel juga rugi loh kalau user mereka cuma pakai RAM single channel. Prosesor bagus mereka jadi berasa cupu. Aneh. Mending ke toko lain aja kayak Agres yang nagih 500.000 buat nambah RAM. Buat yang mau lebih repot dikit aja, masih ada cara biar lebih murah lagi ya. Tinggal beli RAM terpisah aja. Banyak kok yang jual RAM SODIMM merek bagus kayak Samsung, HyperX, Kingston, Hynix. Rata-rata 200 ribuan doang kok. Tinggal lepas belakang laptopnya, cari slot kosong, pasang aja. Anak SD pun bisa kok. Pin panjang di slot panjang, pin pendek di slot pendek. Yang penting gini lah, 200 ribuan dapat ekstra RAM 8GB plus jadi dual channel. Wah, worth it banget. Wah, laptop 5-7 juta. Sampai slot RAM-nya pun harus kita perhatiin, harus dipertimbangin. Cuma, ya itu ya serunya. Makin ribet, makin puas juga kalau dapet yang cocok. Nggak asal beli yang paling mahal kayak Asus yang nongol di awal tadi, udah 6,9 jutaan, hampir mentok. Pasti paling bagus? Ya, enggak sih. Dia nggak auto the best buat semua orang. Taruhlah budget kita 7 juta lebih dikit ya, sesuai tema kali ini. Duit segitu bisa beli Asus atau Acer Aspire A31436M. Laptop 5 jutaan yang udah bisa main Genshin Impact 40 FPS. Prosesornya pakai Intel Core i3 N305 yang hemat daya tadi. Tapi buat gaming enteng, kelihatan kalau dia masih bisa buat main lah. Asal kita settingnya lowest. Atau kayak Valorant juga masih bisa dimainin. Aman. SSD udah 512GB, layar Full HD, dapat Windows 11 plus Office Home and Student. RAM-nya malah udah 8GB DDR5. Tapi kurangnya, kita nggak bisa upgrade RAM tadi, kasus yang sama, udah ke solder kayak cerita tadi. Tapi lumayan kan, harganya 5,8 juta, dan DDR5 itu teknologinya beda sama DDR4 yang di sekitarnya. Dia gamingnya lebih kenceng karena sistemnya dual channel tapi bitnya beda. Intinya lebih kenceng dari DDR4 yang single. Dan lebihan budgetnya, sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta tadi bisa dipakai buat beli monitor tambahan, yang bikin kerjaan enteng kayak ngetik plus browsing sesuai target laptop ini jadi lebih jos. Mending diakalin gini lah. Oh ya, satu catatan buat Acer Aspire ini. Hati-hati sama namanya. Ini Acer Aspire A31436M. Pakai 36M, bukan Acer Aspire A314 doang. Beda. Yang pakai 36M punya layar Full HD. Yang nggak pakai punya layar HD aja. Selisihnya 100.000. Ajaib sih. Mungkin ada perbedaan lain, tapi saya nggak pegang yang non 36 yang HD, udah terlalu banyak. Ya laptop 5-7 juta, kelas yang rumit lah. Sekali lagi, penuh kejutan, penuh potensi. Nggak ada satu pilihan buat semuanya. Banyak customer buat segala macam orang. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau laptopnya yang gimana. Yang layarnya nggak TN, kayak MSI atau Asus tadi, atau yang se-value mungkin speknya. Dari SSD sampai ke kelengkapannya. Habis itu siapin waktu seharian buat cari info lebih dalam biar nggak ada yang kelewat. Kalau Anda lagi nyari juga dan ketemu hidden gem yang nggak saya sebutin di video ini, atau ada tips tambahan, bisa komen di bawah aja. Penting banget buat referensi tambahan. Demikian sedikit tips buat milih laptop 5-7 juta. Semoga membantu lah. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Dari biru doang udah seribet ini ya.
Serumit nih bak pilihan.